Coba kamu bayangin, ada satu zaman di sejarah manusia di mana bumbu dapur yang sekarang kamu tabur sembarangan ke mie instan itu harganya bisa setara emas. Bukan kiasan loh, ini beneran. Literally ditimbang, terus ditukar berat-beratan sama emas. Dan yang paling gila, ada satu titik dalam sejarah di mana garam bahkan jadi barang paling dicari di dunia. Sampai satu kota kecil di tengah gurun bisa jadi salah satu kota terkaya di zamannya. Cuma gara-gara jual garam. Tapi pertanyaannya, kenapa? Garam kan cuma garam. Nah, di akhir video ini, kamu bakal tahu satu alasan yang bikin garam dulu lebih penting dari emas. Dan itu bukan soal rasa asinnya sama sekali. Jadi gini, di zaman sebelum ada kulkas, ada satu masalah besar yang dihadapi hampir semua peradaban. Gimana caranya nyimpen makanan biar nggak busuk? Daging, ikan, sayur, semuanya bisa rusak cuma dalam hitungan hari kalau nggak diapa-apain. Nah, garam ternyata jadi salah satu solusi paling efektif yang manusia temukan. Garam bisa menarik kadar air dari makanan, bikin bakteri pembusuk susah berkembang biak, dan bikin makanan bisa disimpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena itu, garam bukan cuma soal rasa. Garam itu soal bertahan hidup. Kalau kamu punya cadangan garam, kamu bisa nyimpen stok makanan buat musim dingin, buat perjalanan jauh, atau buat pasukan perang yang harus jalan berbulan-bulan. Tapi masalahnya, garam itu nggak ada di mana-mana. Beberapa daerah punya tambang garam atau akses ke laut buat bikin garam. Tapi banyak wilayah lain, apalagi yang jauh dari pantai, sama sekali nggak punya sumber garam sendiri. Karena itu, garam jadi salah satu komoditas paling diperdagangkan sepanjang sejarah manusia. Jauh sebelum minyak bumi atau rempah-rempah jadi rebutan. Salah satu contoh paling terkenal ada di kawasan Afrika Barat, sekitar 1000 tahun lalu. Di sana, ada jalur dagang lintas gurun Sahara yang menghubungkan wilayah penghasil garam di utara dengan wilayah penghasil emas di selatan. Karena wilayah penghasil emas itu justru kekurangan garam dan wilayah penghasil garam kekurangan emas, terjadilah salah satu sistem barter paling ekstrim dalam sejarah. Garam ditukar dengan emas, kadang dengan berat yang hampir sama. Bahkan, menurut beberapa catatan pedagang dan sejarawan pada masa itu, di titik-titik tertentu, garam bisa ditukar emas dengan perbandingan yang nyaris setara beratnya. Kota-kota kecil yang jadi titik pertukaran ini, seperti Timbuktu, jadi pusat perdagangan yang luar biasa makmur, karena mereka ada persis di tengah dua kebutuhan yang saling melengkapi. Tapi, ini bagian yang ironis. Karena sistem barter ini begitu menguntungkan buat pedagang garam, banyak kerajaan justru menjaga rahasia lokasi tambang garam mereka mati-matian, kadang lebih ketat dari cara mereka jaga tambang emas sendiri. Karena itu, siapapun yang menguasai rute atau sumber garam, otomatis punya kekuatan ekonomi yang setara, bahkan kadang lebih besar dari yang punya tambang emas. Bayangin aja, ada momen dalam sejarah manusia di mana kamu bisa lebih kaya cuma dengan nguasain gunung garam dibanding nguasain tambang emas. Kata salary alias gaji dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Latin salarium yang berakar dari kata sal yang artinya garam. Dulu, tentara Romawi bahkan diberi tunjangan atau kadang sebagian bayarannya dalam bentuk garam karena garam itu setara dengan uang tunai. Bisa ditukar makanan, barang, apa aja. Jadi, setiap kali kamu dapat gaji bulanan, kamu sebenarnya lagi menerima garam secara historis dan bahasa. Bahasa yang kamu pakai sehari-hari buat ngomongin uang, diem-diem nyimpen jejak dari zaman waktu garam itu semahal dan sepenting emas. Dan fakta yang bikin makin gak percaya, sebagian sejarawan mencatat bahwa di beberapa peradaban kuno, pajak, denda, bahkan upeti perang bisa dibayar pakai garam, bukan pakai uang logam. Garam itu literally jadi salah satu bentuk uang paling awal dalam sejarah manusia, jauh sebelum koin emas atau perak jadi standar.
Jadi, bumbu yang sekarang kamu beli seharga recehan di warung, dulu pernah jadi alasan kenapa satu kota bisa berdiri, kenapa rute dagang lintas benua dibangun, dan kenapa kata gaji itu ada sampai sekarang. Jadi, lain kali kamu nabur garam ke masakan kamu, coba deh ingat-ingat. Ini bukan cuma bumbu murah, ini bumbu yang dulu pernah setara emas. Pernah jadi alat bayar tentara, dan pernah bikin satu kota di tengah gurun jadi salah satu yang terkaya di zamannya. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal barang biasa di dapur kamu, tinggalin komentar. Kira-kira barang apa lagi ya yang sekarang murah tapi dulu pernah super berharga? Dan kalau kamu suka fakta-fakta kayak gini, pastiin subscribe karena masih banyak sejarah tersembunyi di balik barang-barang yang kita anggap remeh setiap hari.